Suara Kebenaran pada Kamis, 2 Oktober 2025 berjudul Menyerahkan Nyawa. Jangan memiliki mental block seraya berkata, tidak mungkin mencapai kesucian. Sebab Tuhan berkata, keluarlah kamu dari antara mereka. Jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu sebagai anakku laki-laki dan anakku perempuan. Dengan keyakinan bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu benar, maka kita mau belajar untuk benar-benar berjuang hidup suci dan tidak terikat dengan dunia ini. Sebab hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, artinya yang hidup seperti Tuhan Yesus hidup dalam kesucian, yakni hidup yang tidak bercacat, tidak bercelalah, yang akan diterima di kemah abadinya. Dan hanya orang yang tidak terikat dengan dunia yang akan jadi mempelai Tuhan sebagai perawan suci di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, terkait dengan penjelasan ini, kita harus mengerti dan menerima bahwa Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka kita pun harus menyerahkan nyawa kita untuk Tuhan. Kita tidak bisa dikatakan sebagai orang yang ditebus kalau tidak menyerahkan tebusan itu, yakni hidup kita yang telah ditebus, menyerahkan nyawa. Nyawa kita lah yang harus dikembalikan kepada Dia yang telah menebus kita. Dulu kita begitu puas karena sudah hidup sebagai orang beragama Kristen, walau tanpa memenuhi isi dari penebus yang Tuhan kerjakan. Sekarang kita harus mau menerima dan mengerti bahwa kalau Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, kita pun harus menyerahkan nyawa kita untuk Tuhan. Tidak ada orang Kristen yang boleh tidak menyerahkan nyawa. Kalau kita menerima Yesus sebagai juru selamat, mengakui Dia sebagai juru selamat, dan menerima Dia sebagai juru selamat, maka kita harus menyerahkan nyawa kita kepada Dia. Jika tidak, maka berarti kita menolak penebusan itu. Ini paralel dengan orang yang menolak hidup di dalam kesucian, berarti menolak Allah. Ironis, saudaraku. Kekristenan yang kita pahami selama ini barangkali kekristenan yang sudah merosot nilainya, sudah mengalami degradasi. Bukan kekristenan yang murni, melainkan kekristenan yang dipalsukan. Sekarang mari kita lihat kembali kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Seandainya yang mulia Tuhan kita, Yesus Kristus, hari ini berdiri di sini mengajar kita, maka Ia akan mengulangi apa yang pernah diajarkan 2000 tahun yang lalu, kehilangan nyawa atau hal menyerahkan nyawa. Di dalam Alkitab kita menemukan ayat-ayat yang mencatat ucapan Tuhan Yesus mengenai hal kehilangan nyawa ini. Namun hal menyerahkan nyawa memuat konteks yang bermacam-macam. Yang pertama, berarti pemisahan atau keluarga. Yang kedua, berarti melepaskan keterikatan dengan dunia. Dan ketiga, bicara soal penderitaan atau salib. Penderitaan untuk rencana Allah atau untuk pekerjaannya. Pada umumnya, orang menilai bahwa keluarga adalah nyawanya. Ketika mengikut Tuhan Yesus, ini bisa menjadi batu sandungan atau halangan yang sangat kuat sehingga kesetiaan sejati kepada Kristus tidak bisa terwujud karena keluarga.
Ikatan batin antara suami istri, orang tua anak bisa merusak hubungan ideal yang seharusnya kita bangun dengan Tuhan. Ironisnya saudaraku, khotbah di banyak tempat, seminar-seminar keluarga justru menggiring orang Kristen untuk memiliki kerajaan yang disebut kerajaan keluarga. Padahal itu bisa merusak rencana Allah untuk membangun keluarga kerajaan Allah di langit baru dan bumi yang baru. Mengatakan hal ini bukan berarti rumah tangga harus tidak harmonis atau bermaksud membuat rumah tangga berantakan. Tidak. Tidak sama sekali. Tetapi ingat, keluarga bisa menjadi hambatan yang paling besar bagi seseorang dalam mengiring Tuhan Yesus. Selama ini justru dibuat seindah dan seakan-akan penuh bunga, seolah-olah keluarga bisa menjadi sumber kebahagiaan hidup. Tetapi, benarkah itu diperkenan oleh Allah? Logika rohani umat perjanjian baru berbeda. Logika Tuhan Yesus berbeda dengan logika agama. Dan ajaran etika pada umumnya, dalam Matius 10 ayat 39 Yesus mengatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.